Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai materi rasio atau perbandingan. Nah, yang perlu kalian ketahui, perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perlu diingat pula, bentuk umum dari perbandingan itu adalah A banding B dengan menggunakan simbol pembagian atau A per B dengan menggunakan simbol pecahan dengan B tidak boleh 0. Kita akan mempelajari dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Pertama, kita akan mempelajari materi perbandingan senilai terlebih dahulu. Apa itu perbandingan senilai? Sebelum kita masuk ke materinya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dalam suatu pembangunan rumah, sistem pembayaran ongkos tukang dilakukan secara bulanan. Misalkan saja, dalam pembangunan rumah ini, setiap bulan untuk mempekerjakan 4 tukang bangunan dibutuhkan ongkos tukang sebesar 10 juta rupiah. Dengan pengerjaannya selesai pada waktu 6 bulan. Perbandingan banyak tukang dan ongkos tukang dikatakan sebagai perbandingan senilai. Karena semakin banyak tukang yang dipekerjakan, maka semakin banyak pula ongkos yang harus dibayarkan setiap bulannya. Sehingga rumus perbandingan senilainya seperti ini. Dengan keterangan A sebagai banyaknya tukang dan B sebagai ongkos tukang. Harus kalian ingat dan catat bahwa perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar juga. Lanjut dari ilustrasi sebelumnya, terdapat 4 tukang dengan ongkos 10 juta. Sekarang, mari kita hitung berapa ongkos tukang tiap bulannya jika mempekerjakan 8 tukang bangunan. Langkah pertama, kita buat perbandingan dua jenis nilai tersebut, yaitu 4 tukang per ongkos 10 juta dengan 8 tukang per ongkos tukang yang akan kita cari. Dapat kita kerjakan dengan operasi hitung matematika. Kita bandingkan dua variabel tersebut, kemudian kita kalikan silang ruas kiri dan ruas kanan, sehingga menghasilkan persamaan 4 dikali X sama dengan 8 dikali 10. Kemudian 4 di ruas kiri sebagai perkalian, kita pindah ke ruas kanan menjadi bentuk pembagian. Kita dapatkan hasilnya yaitu X sama dengan 8 dikali 10 per 4. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi X sama dengan 80 per 4. Sehingga kita dapatkan hasilnya X sama dengan 20. Ya, jadi untuk membayar 8 orang tukang bangunan diperlukan ongkos tukang sebesar 20 juta rupiah. Masuk contoh ilustrasi kedua. Rudi akan melakukan touring bersama temannya ke sebuah tempat dengan jarak tempuhnya sebesar 336 km dengan kapasitas bensin yang diperlukan sebanyak 8 liter. Ternyata bensin Rudi saat itu hanya tersisa 5 liter saja. Pada kilometer keberapa Rudi harus mengisi bensinnya kembali? Pada contoh ini, kita akan mengerjakan menggunakan tabel matematika. Kita bagi dua jenis tabel untuk bensin dan jarak. 8 liter bensin untuk 336 km dan 5 liter bensin untuk jarak yang akan kita cari. Lalu kita dapatkan bentuk perbandingannya yaitu 8 per 336 sama dengan 5 per X. Kemudian kita kalikan silang menjadi 8 dikali X sama dengan 336 dikali 5. 8 kita pindah ruas ke kanan menjadi pembagian sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu X sama dengan 336 dikali 5 per 8.
Kita sederhanakan lagi menjadi X sama dengan 1680 per 8. Kita operasikan menjadi X sama dengan 210. Jadi, Rudi harus mengisi bensinnya kembali pada jarak yang sudah ditempuh sebanyak 210 km. Contoh ilustrasi yang ketiga. Setiap 10 gram kuning telur ayam mengandung 2000 mg kolesterol. Berapa kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur ayam? Kita gunakan lagi tabel matematika, kemudian kita operasikan dengan operasi hitung matematika. Sehingga kita dapatkan bentuk perbandingannya, yaitu 10 per 150 sama dengan 2000 per X, kemudian kita kalikan silang menjadi 10 dikali X sama dengan 2000 dikali 150. 10 kita pindah ruas ke kanan menjadi pembagian, sehingga kita dapatkan X sama dengan 2000 dikali 150 per 10. Kita operasikan menjadi X sama dengan 300.000 per 10. Kita sederhanakan lagi menjadi X sama dengan 30.000. Oke teman-teman, itu tadi materi dari rasio dan perbandingan senilai. Kemudian kalian bisa pelajari materi berikutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Sampai jumpa!